Saya sudah menangkap maksudnya. Nah, Kak, ini juga terkait dengan isu pernikahan, Ustaz. Insya Allah kalau yang berikut ini kita doakan sakinah mawadah warahmah. Jadi di mana kebocoran ya yang membasahi dekor pelaminan ternyata tidak membuat acara resepsi pernikahan Pak Sutri di Banyuwangi berikut ini tertunda. Justru hal itu dimanfaatkan untuk membuat foto unik sebuah pernikahan. Tak ada rotan, akar pun jadi. Begitulah kira-kira pepatah yang tepat bagi pasangan mempelai Yuniar Ferdiansyah dan Ari Desi Mamining Pratiwi di Jalan Mawar Banyuwangi, Jawa Timur ini. Hujan deras hingga membuat bocornya tenda dan dekorasi pelaminan basah tak membuat pasangan pengantin ini berkecil hati. Resepsi pernikahan tetap berjalan meski dengan peralatan sejumlah ember penampung dan alat pel. Sang fotografer pun justru memanfaatkan kondisi dekorasi yang basah dengan konsep foto yang menarik. Kedua mempelai pun rela berpose sambil memegang alat pel serta ember hingga menghasilkan foto unik anti mainstream. Nah, aneh sih menurut saya, kok aneh. Cobalah. Ketika dicoba emang unik dan hasilnya juga lucu sih kalau buat rame-ramean juga. Dan bagus juga hasilnya, makanya itu juga hujan juga berkah buat momen saya sama istri di acara nikah ini. Jarang sekali kayak gini nih yang konyol-konyol. Orang biasanya kalau wedding itu kan menampilkan kemegahan, keuahannya, tapi ternyata ada sisi-sisi lain di balik itu, bahwa ada hal yang menarik ternyata dengan kondisi hujan. Jadi intinya spontanitas saja karena kelihatan keadaan yang lagi hujan. Meski terlihat sederhana, hasil foto ini memunculkan sebuah makna yang begitu mendalam bagi kedua mempelai. Ya, suka maupun duka, mempelai pengantin jalani bersama untuk hidup bahagia selamanya. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Masya Allah, semoga kita doakan semoga pasangan pengantin tersebut selalu diberikan keberkahan dalam pernikahannya dan juga kebaikannya. Ustaz, meski dilanda hujan deras yang menyebabkan tenda acara pernikahan mereka bocor, tak lantas membuat suasana menjadi muram. Saya juga sempat terkejut, aduh gimana ya kalau di posisi saya gitu. Justru mereka memanfaatkan momennya untuk diabadikan, kreatif nih. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai hikmah dari segala ketentuan Allah? Karena menurut saya juga mereka sudah maksimal mengelola gedung, tapi ya ketentuan Allah hujan bocor begitu, Ustaz. Ya, saya kira ini justru salah satu, saya sangat mengapresiasi ya, dan senang sekali, terhibur saya dengan berita-berita semacam ini. Ini justru cara yang tepat gitu menyikapi keadaan gitu. Karena kan kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Kita merencanakan tidak ada hujan, sudah berdoa, bahkan ada yang sampai menggunakan pawang sekalian gitu ya, supaya tidak terjadi hujan. Tapi toh hujan terjadi, ya memang harus berpikir yang kreatif gitu untuk bisa memanfaatkanlah keadaan gitu. Jangan kemudian aduh gimana nih. Dan saya kira ini udah langkah yang tepat gitu. Dan banyak sekali keadaan-keadaan yang sebetulnya bisa kita beginikan gitu ya, dalam arti di luar dugaan kita merencanakan A, ternyata yang terjadi adalah B. Sebetulnya bisa saja yang B itu bisa kita olah, kita pikir sedemikian rupa gitu ya, kita kreasikan sedemikian rupa untuk kemudian menjadi sesuatu yang unik, yang menarik gitu. Dulu juga saya kira dalam beberapa waktu yang lalu ada info semacam ini juga, peristiwa pernikahan, ada angin kencang, tidak sampai hujan tapi angin kencang yang membuat tenda roboh dan beberapa peralatan gitu juga rusak, berantakan. Itu juga sebetulnya bisa dimanfaatkan gitu. Tenda yang miring, tenda yang mungkin roboh itu diambil capture-nya sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa betapa kita tetap bahagia loh dengan keadaan-keadaan yang oleh orang lain ini dianggap menyulitkan. Kita tidak menganggap ini sesuatu yang menyulitkan, malah menimbulkan kreasi-kreasi baru. Ini saya kira benar sekali lagi, ini wujud bersyukur ya, mensyukuri apapun yang terjadi, wujud menerima takdir apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya orang yang beriman kan percaya tidak ada takdir yang buruk sebenarnya gitu. Buruk di mata manusia iya, tapi buruk di mata Allah tidak. Allah memaksudkan atau menghendaki semua yang terjadi ini untuk kebaikan. Tapi kitanya yang kadang-kadang memandang yang terjadi pada diri kita itu suatu keburukan. Nah sekarang cara kita, pintar-pintar cara kita lah mengolah sesuatu yang kita anggap buruk itu menjadi tampak baik gitu di mata kita dan di mata Allah. Tentu saya kira orang yang begini
di mata Allah termasuk orang yang baik gitu ya, yang dianggap sebagai orang yang bersyukur Amin. dan menerima keadaan apa adanya. Saya kira begitu, dan saya ikut berdoa semoga kedua pasangan ini sakinah mawaddah dan rahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga lihat itu mungkin sebagai simbol bahwa mereka fleksibel gitu Ustaz ya dalam menerima bagaimana tantangan di bahtera rumah tangga mereka. Ustaz, karena tadi Ustaz menyinggung sedikit soal pawang hujan nih Ustaz, ini kan termasuk juga viral ya kemarin. Kalau saya boleh minta pendapat Ustaz, apakah dalam Islam juga mengatur atau ada sejarahnya kita memohon terkait dengan pengendalian cuaca? Misalnya kita punya hajatan, kita bermohon kepada Allah untuk ditunda dulu hujannya atau sedemikian. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya, sebagai manusia, sebagai hamba, tentu kita punya hak dan punya kewajiban untuk memohon yang terbaik untuk kita ya kepada Allah. Ya, dalam hal kita punya resepsi, punya acara, kita mohon ya Allah, tolong pada hari itu jangan Engkau turunkan hujan. Itu bagus sekali gitu, bagus sekali. Nah, yang tidak bagus adalah ketika untuk supaya tidak terjadi hujannya itu kita melakukan hal-hal yang mengandung kesyirikan. Itu saya kira yang tidak perlu terjadi. Ya, menggunakan umpamanya menganggap ada kekuatan lain yang bisa mengalihkan hujan ini dari lokasi kita ke lokasi lain. Tentu itu ada kesyirikan di situ, karena yang mengendalikan hujan, mengendalikan angin kan Allah. Ya, minta saja sama Allah, selesai gitu. Bahwa kemudian setelah kita memohon kepada Allah dengan penuh pengharapan, tapi nyatanya pada hari H tetap terjadi hujan, itu nggak perlu kita menyalahkan siapa-siapa. Ya, kok Allah nggak mengabulkan doa saya? Allah kan nggak bisa ditekan, Allah nggak bisa dipaksa. Justru Allah menginginkan terimalah gitu. Aku ingin melihat kamu menerima takdir yang sudah aku tentukan ini. Jangan kemudian ketika kamu minta tidak hujan, ketika aku kasih hujan, kamu malah marah sama aku. Kamu siapa? Kan gitu, nanti Allah akan mengatakan kamu siapa? Kan yang mengatur alam ini aku gitu. Jadi saya kira bahwa seorang hamba memohon itu bagus, memohon kepada Allah jangan yang terbaik untuk kita ya, dalam pandangan kita itu bagus. Tapi ketika permohonan kita tidak terkabul, pada saat kita resepsi kemudian hujan tetap turun, ya itu harus kita terima. Ya seperti yang tadi lah saya kira itu, terima dan sesuaikan saja diri kita, beradaptasi saja dengan keadaan yang di luar kemauan kita itu, karena itu yang dikehendaki Allah. Atau Allah akan melihat kamu mau menerima atau enggak nih ujian aku atau takdir aku. Kalau kamu mau mengatur-ngatur aku, siapa kamu? Kok kamu ngatur aku? Ibaratnya begitu. Jadi kita jangan, dalam berdoa pun tidak boleh memaksa Allah lah ya. Kemudian sampai menyalahkan, kok aku sudah bermohon berkali-kali kok nggak dikabulkan sih Allah? Ya memang kamu siapa? Kalau Allah berkehendak ya begitu itu gitu. Makanya ada ulama yang mengatakan ketika doa kita tidak terkabul, itu sebenarnya Allah ingin menunjukkan kedigdayaannya. Aku nggak bisa diatur oleh manusia, gitu. Dan ketika doa kita terkabul, itu Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya. Nih, apa yang kamu minta, aku kasih. Sudah selesai kalau kita berpikiran sesederhana itu, saya kira. Ya, Mas Jemi. Betul. Allah juga melihat bagaimana reaksi kita begitu ya terkait terkabul atau tidaknya doa kita. Ustaz, kita beralih ke informasi lain. Ini